Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada surat An-Nahl ayat yang ke-112 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an'umillah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Allah memulai ayat ini dengan kalimat wa daraballahu mathalan. Allah membuat sebuah perumpamaan. Ini luar biasa Al-Quran, dan memang Quran ini dibaca, ditadaburi, dikaji, mencerdaskan kita orang-orang yang membacanya. Maka perumpamaan ini dibuat oleh Allah tentu agar kita mengaktifasi intelektual kita. Kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh Allah dalam perumpamaan ini? Masalan qaryatan, dan perumpamannya adalah satu negeri. Ada apa dengan negeri itu? Kanat aminatan mutmainnatan. Negeri itu dahulunya aman lagi tentram. Ini sesungguhnya dari satu negeri ke negeri yang lain, dan terus begitu pengulangan sejarah sampai hari ini. Ada dua instrumen penting yang ingin dicapai oleh sebuah komunitas dalam sebuah negeri, yaitu aminatan, keamanan, ada jaminan keamanan, mutmainnatan, kesejahteraan, ada jaminan kesejahteraan, ketentraman. Maka isu ini sepanjang perjalanan sejarah kehidupan manusia selalu dihadirkan di berbagai macam negeri. Bagaimana isu keamanan teritorial itu menjadi penting bagi pemimpin negeri. Maka mereka membangun kekuatan militernya sedikdaya mungkin, bahkan melakukan kolonialisasi terhadap kedaulatan yang lain. Itu ingin menunjukkan hegemoninya terhadap jaminan keamanan pada masyarakatnya. Dan yang kedua adalah mutmainnatan, welfare, kesejahteraan. Maka negeri ini yang diumpamakan oleh Allah di dalam ayat ini, data tidak ada yang dikhawatirkan kalau diupload ke dalam dunia digital, maka tidak ada di sana terdapat namanya cyber security, keamanan secara digital, keamanan cyber. Oh ya. Bahkan di negeri ini aminatan itu tidak terjadi peperangan, tidak ada yang berani melakukan penyerangan. Kenapa? Karena secara militer negeri ini kuat, negeri ini tidak bisa dijajah. Ya. Persenjataan negeri ini bukan dari peralatan bekas, tapi tank-tank yang sangat modern, pesawat-pesawat tempur yang sangat luar biasa. Kalau bahasa kita hari ini, aminatan, tentram, tidak khawatir dengan perebutan batas negara. Tidak ada terjadi perebutan wilayah di batas negara. Aminatan, superpower ini negeri ini. Kemudian mutmainnatan, tidak ada isu orang ingin meninggalkan negeri ini. Tidak ada berita-berita kelaparan di satu penjuru negeri di dalam qaryatan ini. Mutmainnatan. Dan lihatlah apa yang terjadi misalnya hari ini di Korea Selatan. Presidennya dimakzulkan ketika ia mengumumkan darurat militer pada saat negerinya masih aman-aman saja.
Begitu memunculkan isu darurat militer, marah sebagian masyarakat, marah politisi, maka dimakzulkan presidennya karena mengangkat satu isu yang sangat sensitif, yaitu isu darurat militer, memerintahkan pasukan untuk mengamankan negeri. Lihatlah bagaimana keberhasilan Donald Trump meraih kursi kepresidenan untuk kedua kali di negeri simbol superpower hari ini. Isu yang diangkat salah satunya adalah terkait welfare, kesejahteraan, ekonomi. Dan itu menghipnotis sekian banyak pemilih rasional di Amerika. Karena dia menjanjikan penurunan pajak yang itu menjadi isu yang sangat sentral di negeri Amerika. Maka siapa yang kemudian memberikan jaminan keamanan dan ekonomi di rakyat akan menaruh hati terhadap pemimpin di negeri itu. Termasuk di negeri kita di Indonesia ini banyak hal-hal yang ditawarkan kepada masyarakat itu kaitannya dengan security keamanan dan kaitannya dengan ekonomi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melanjutkan ayat ini, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Ini Masya Allah, ini ayat begitu indah. Dan memang Al-Quran baca, ditadabburi. Rezekinya datang kepada negeri ini melimpah ruah. Dari segenap penjuru. Dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan. Kekayaan laut. Kekayaan alam. Dari segala sumber daya yang dimiliki datang kepada negeri ini. Tanam-tanamannya begitu tumbuh. Dia akan tumbuh menghasilkan buah-buahan dinikmati oleh seluruh penduduk negeri ini. Ada nikmat yang berupa fenomena alam yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oksigen yang dihadirkan oleh Allah dinikmati oleh penduduk negeri ini. Ada nikmat yang kemudian diikhtiarkan, ada mujahadah manusia di sana. Keterlibatan engineer untuk menciptakan alat-alat transportasi terbaik di negeri ini. Maka negeri ini kemudian mendapatkan rezekinya dari segala penjuru. Untuk memahami ayat ini, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Ayat ini terdapat dalam surat An-Nahl 112. Maka menariknya ayat-ayat dari awal di surat An-Nahl semua berbicara tentang kenikmatan. Semua berbicara tentang kenikmatan. Hampir 100 ayat, kalau tidak puluhan ayat. Semua berbicara tentang kenikmatan dan rasa-rasanya Allah ingin menyampaikan kepada kita. Kalau kita tadabburi ayat ini, seperti inilah kondisi qaryatan kanat aminatan mutmainnatan. Yang aman dan tenang itu, sejahtera itu. Apa yang Allah sampaikan nikmat-nikmat? Mungkin saya highlight beberapa di ayat-ayat sebelumnya. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dialah Allah yang telah menciptakan hewan ternak untukmu. Jadi di negeri ini terdapat hewan-hewan ternak. Ada kambing, ada sapi, ada domba, ada ayam, ada itik dan lain sebagainya. Pada hewan-hewan ternak itu ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Ada jaket kulit, ada tas kulit, ada ikat pinggang kulit, ada dompet kulit. Jadi bermanfaat, bahkan bulunya juga bermanfaat. Dan sebagian dagingnya kamu makan. Kita nikmati dagingnya, termasuk di Ramadan ini. Makan malam, makan sahur, kita makan ayam, kita makan kambing, kita makan yang lain-lain. Dagingnya dinikmati. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Bahkan mereka yang mengembalakan binatang-binatang ternak ini, itu menikmati keindahannya ketika mengantarkan keluar dari kandang. Kalau kita lihat penggembala-penggembala kita yang bertani, berternak bebek misalnya, atau berternak kambing, begitu indah, begitu menyenangkan mereka di dusun-dusun, di kampung-kampung, di tempat-tempat di mana mereka menggembalakan gembalaannya. Begitu indah, berbaris dengan rapi. Rasa-rasanya begitu melihat kenikmatan itu, aku ingin jadi penggembala. Apalagi kalau dikaitkan dengan profit, keuntungan.
Begitu banyak keuntungan yang ia dapatkan. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya. Nikmat-nikmat yang Allah berikan ini dengan unta-unta, dengan banyak sekali kendaraan-kendaraan, kuda-kuda misalnya yang bisa mengantarkan barang dagangan. Yang kalau kita menempuh perjalanan dari satu negeri ke negeri tersebut itu menempuhkan durasi yang begitu panjang. Allah kasih nikmat. Bahkan dalam kemajuannya, kemajuan peradaban ini, transportasi itu dibuat oleh tangan-tangan para engineer manusia. Ada tol laut, bukan lagi ikan yang dinaikin, tapi tol laut. Mengantarkan barang. Teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang pulang kampung. Dalam perjalanan ini ada yang naik kapal, ada yang naik pesawat. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kenikmatan yang Allah berikan kepada para engineer kita. Untuk menciptakan itu, meng-create itu. Supaya bisa melakukan transportasi untuk perdagangan atau perjalanan manusia. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Seperti itu binatang-binatang yang ditunggangi. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan bahkan Allah menyimpan rahasia pada ciptaan-ciptaan itu. Masih banyak sekali yang perlu digali dari ciptaan-ciptaan Allah ini yang bisa memberi manfaat. Mungkin bukan hari ini, tapi di masa-masa yang akan datang. Lalu Allah juga di beberapa ayat dalam surat An-Nahl menyampaikan kepada kita, huwallazi anzala minas sama'i ma'a. Dialah Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit untukmu. Bayangkan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hujan yang diturunkan oleh Allah itu memiliki kecepatan sebagaimana kecepatan peluru itu yang dikeluarkan dari selongsong senjata-senjata yang begitu cepat. Tapi atas nikmat, atas karunia Allah, atas izin Allah, hujan yang turun itu tidak membuat hancur tanah-tanah ini. Bahkan air hujan tidak berkejar-kejaran satu sama lain. Dia turun dengan kecepatan yang begitu kuat. Andai kita mengikuti teori gravitasi, setiap benda yang jatuh dari ketinggian, semakin tinggi dia jatuh, maka itu akan hancur. Handphone jatuh dari atas meja misalnya, jatuh ke bawah mungkin belum hancur. Tapi begitu dijatuhkan dari lantai 4 ke bawah, ia akan hancur, terpecah-pecah. Lihatlah air hujan yang sangat cepat. Tapi atas izin Allah ada di sana ada permukaan udara yang menahan jatuhnya air hujan itu. Dan apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Huwallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarum fihi tusimun. Dari air hujan itu sebagiannya engkau minum, diolah dari air hujan itu menjadi minuman dengan kemajuan-kemajuan teknologi hari ini. Wa min syajarum fihi tusimun, wa minhu syajarum fihi tusimun. Lalu air hujan itu menumbuhkan pohon-pohon. Dengan pohon-pohon yang tumbuh itu ada tanaman-tanaman. Tanaman-tanaman itu kita berikan kepada ternak-ternak penggembala tadi. Jadi seperti itu ekosistemnya. Wa ma dzara'alakum fil ardi mukhtalifan alwanuh inna fi dzalika laayatan liqaumi yadzakkarun. Allah juga menciptakan di bumi ini berbagai jenis dan macam warnanya. Tumbuh-tumbuhan itu berbagai jenis dan macam warnanya. Sebelum Ramadan kami berkesempatan mengunjungi satu entitas ekonomi pelaku usaha di Cijeruk sana. Yang mengekspor lebih ke 56 negara tanaman hias. Dan tanaman hias itu diekspor ke India, diekspor ke Amerika, diekspor ke Belanda, diekspor ke berbagai macam negara di dunia. Karena ada nikmat kekayaan tanaman yang berwarna-warni tadi itu Allah berikan kepada Indonesia ini. Negeri tropis ini. Tanaman yang tidak terdapat di negeri-negeri lainnya. Bahkan satu bandara di India yang hari ini menjadi bandara terhijau di dunia. Lebih hebat daripada bandara Changi di Singapura. Itu dipenuhi dengan tanaman-tanaman hias
yang asalnya itu dari Indonesia. Betapa Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan nikmat. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Allah juga mempergilirkan malam dan siang. Kita tidak bisa membayangkan kalau di negeri ini yang terjadi adalah siang terus berkepanjangan. Betapa lamanya kita berpuasa dan kapan kita akan menikmati malam untuk menjadi tempat kita beristirahat. Dan banyak lagi ayat yang Allah sampaikan di surat An-Nahl ini. Karena keterbatasan waktu kami ingin menggarisbawahi. Lalu Allah lanjutkan dengan nikmat yang datang kepada negeri ini dari segala penjuru. Fakafarat bi an'umillah. Penghuni negeri ini ingkar kepada nikmat Allah. Penghuni negeri ini tidak mensyukuri akan hadirnya sapi, kambing, ayam. Tidak mensyukuri di lautan kemudian kaya akan ekosistem laut. Tidak mensyukuri akan gemah ripah loh jenawi. Begitu banyak tumbuh-tumbuhan, apapun ditanam dia akan tumbuh. Tanamlah benih padi, dia akan tumbuh kemudian menjadi beras untuk dikonsumsi. Fakafarat bi an'umillah. Sayangnya penduduk negeri ini ingkar nikmat Allah. Dan begitu membaca ini, ya Allah, banyaknya nikmat ya yang Allah berikan kepada penduduk negeri ini. Dan begitu baca surat An-Nahl ini, ada perasaan jatuh cinta kita dengan ayat ini. Ya Allah, mudah betul memahami ayat ini. Karena Allah ungkapkan satu persatu nikmat itu dari ayat-ayat pertama. Puluhan ayat. Lalu Allah ceritakan negeri ini yang aminatan mutmainnatan. Datang segala macam nikmat kepada mereka. Fakafarat bi an'umillah. Apa kata Allah berikutnya? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Lalu Allah memberikan kepada mereka libas, pakaian, al-ju', lapar, wal khauf. Dua instrumen yang paling ditakuti oleh manusia di seluruh penjuru dunia. Libasal ju', rasa lapar. Wal khauf dan ancaman ketakutan. Tidak pernah berhenti takut. Libas banyak sekali diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Libasut taqwa, pakaian takwa yang ingin kita kenakan dan kita kejar selama bulan Ramadan ini. Libas itu adalah proteksi, perlindungan. Makanya kita takwa itu junnatun. Dia juga perisai, dia melindungi kita. Libas secara letterlah, secara fisiknya memang melindungi kita dari rasa dingin. Maka kalau tinggal kita di tempat yang lebih dingin atau katakanlah di ruangan ini beberapa jamaah yang kedingin dengan AC, membungkus lagi sudah kaos dalam, pakai jubah, lalu pakai jaket lagi dan jaketnya mungkin berdobel-dobel, dingin. Libas itu protection. Libas itu juga disebutkan oleh Allah di ayat tentang puasa ini. Antara suami dan istri, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami dengan istri itu satu sama lain adalah memberikan proteksi keamanan. Laki-laki memberikan proteksi finansial kepada wanita. Maka memang agak repot kalau tren hari ini kita harus memaksa wanita-wanita kita untuk full bekerja. Menghidupi keluarga sementara kita kaum laki hanya duduk-duduk santai saja menikmati kerja keras mereka. Laki-laki bukan hanya libas secara finansial tapi juga secara emosional. Menghadirkan rasa aman, rasa tenang, rasa nyaman. Aminatan mutmainnatan kepada istri. Tapi hunna libasul lakum. Istri juga adalah pakaian buat suami. Dia juga memberikan proteksi kepada suami. Supaya suami tidak gelisah. Kenapa sebentar-sebentar istri mengungkap lagi rahasia tentang keluarga kepada publik. Berbisik kepada tetangga, curhat kepada sahabat dekat. Mengupload ke media sosial. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bahkan
hal-hal yang sifatnya kenegaraan, yang sifatnya konfidensial, kalau ia dibocorkan, ada konsekuensi berat yang harus dialami, harus ditanggung oleh para pembocornya. Maka dengan korelasinya dengan suami dan istri, mereka adalah libasun satu sama lain. Fa'adzaquha, kita kembali ke ayat ini, fa'adzaquha Allahu libasal ju'i wal khauf. Tadinya negeri ini aminatan mutmainnatan, tapi karena mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan pakaian alju, Allah berikan pakaian takut. Maka negeri ini yang tadinya tersedia banyak sekali banyak sekali sumber pekerjaan, mulai kekurangan pekerjaan. Bertambah populasi, tapi pekerjaan tidak bertambah. Bertumpuklah orang-orang pengangguran. Begitu banyak orang pengangguran, maka angka kriminalitas meningkat. Ekonomi dengan security, dua-duanya berkaitan. Kalau ekonomi tidak bisa memberikan jaminan kesejahteraan, maka yang akan terjadi adalah kasak kusuk satu sama lain, tingkat kriminalitas itu akan meningkat. Agak repot makanya kalau konsep pendidikan di satu tempat, di satu negeri itu, konsepnya adalah untuk melahirkan para pekerja. Lembar-lembar kertas, selembar kertas digunakan untuk mencari kerja. Padahal pendidikan itu adalah supaya orang memiliki pengetahuan. Dan pengetahuan itu yang membedakan antara orang yang tahu dan antara orang yang tidak tahu. Pengetahuan itu sebenarnya jauh lebih mulia daripada sekedar dia lulus dari satu lembaga pendidikan dan ia mendapatkan pekerjaan tertentu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, krisis keamanan menderita negeri ini, krisis kelaparan menderita negeri ini. Apa kata Allah? Bima kanu yasnaun, karena apa yang mereka perbuat. Ingkar kepada nikmat Allah, lalu mereka mengabdi, menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh, qaryatan kanat aminatan mutmainnatan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini adalah negeri Mekah yang didatangkan segala macam bentuk keamanan di tempat itu, menjadi pusat perdagangan, kemudian buah-buahan terbaik dihadirkan di sana. Tapi penduduknya tidak paham bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Dan sampai pada tingkat, padahal sebenarnya penduduk Mekah pada saat itu bukan terbelakang. Mereka disebut jahiliyah bukan karena intelektualitasnya tertinggal. Bukan secara teknologi mereka tertinggal. Mereka adalah kaum yang suka melakukan perdagangan dari barat ke timur. Dengan petunjuk apa? Dengan petunjuk bintang-bintang. Mereka secara intelektual bukan orang yang not well educated, bukan orang yang tidak berpendidikan. Dan secara ekonomi pusat perdagangan di Mekah itu. Tapi krisis keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Krisis iman itulah yang menciptakan masyarakat jahiliyah, masyarakat yang porak-poranda, masyarakat yang krisis moral. Bima kanu yasnaun, karena apa yang mereka perbuat di penduduk Mekah ini. Atau katakanlah kalau kita kontekstualisasi dengan kondisi bangsa-bangsa atau negeri-negeri hari ini. Dan salah satunya adalah negeri kita Indonesia ini. Begitu banyak Allah berikan kenikmatan kepada penduduk negeri ini. Negeri yang terbebas dari penjajahan atas berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang didirikan oleh founding father dengan khitoh kenegaraan yang sangat islami. Dibangun atas prinsip-prinsip islami. Ketuhanan yang Maha Esa dan selanjutnya kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial, ada musyawarah di sana dan ada ukhuwah, ada persatuan. Kalau negeri ini tidak disyukuri oleh para penghuninya, oleh para pengambil kebijakan, orang-orang yang punya otoritas di tempat ini, maka kalau bukan kita nanti yang merasakan Allah kasih libasal ju' wal khauf,
anak keturunan kita yang akan merasakan libasal ju' wal khauf. Kalau ingkar kepada nikmat-nikmat Allah ini. Maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting sekali lagi buat kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kalau ditarik lagi dalam konteks yang paling kecil, qaryatan aminatan mutmainnatan adalah konteks keluarga kita. Allah beri kita keluarga dengan nikmat, tempat tinggal. Mungkin belum beli tapi masih kontrak. Tapi kontrak itu masih lebih bagus daripada mereka yang kesulitan tinggal di kolong-kolong jembatan. Tarik lagi, Allah kasih keturunan. Anak-anak keturunan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kafarat bi an'umillah, kalau kita ingkar kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita asyik dengan apa yang kita kejar, jabatan, apa yang kita kejar materi, apa yang kita kejar dalam kehidupan, lupa bahwa itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan pakaikan kepada kita pakaian takut, cemas dan khawatir. Hidup di dunia ini akan merasa gelisah. Tidak pernah cukup apa yang kita dapatkan. Tidak pernah cukup apa yang Allah karuniakan kepada kita. Libasal ju' wal khauf. Kita akan merasa secara ekonomi kita selalu kurang. Padahal orang kita berlebihan. Tapi kita sendiri melihatnya kurang. Kenapa? Karena kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting sekali lagi buat kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Maka doa, salah satu doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, beri kekuatan kepada aku untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami dan juga kepada kedua orang tua kami. Doa yang penting untuk kita lantunkan agar kita terus mendapatkan perlindungan, rasa aman dan perlindungan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.